siang kita kedatangan senior di dunia pertaratan. Ya, oke. Kita senior ya. Jadi sebentar, kita jangan ngomong senior. Jangan. Karena senior tuh masalah tua dan muda. Oh, Nah, gitu. Jadi senior tuh artinya tua. Kami tetap junior, karena kami tetap muda. Ya. Awet Oke. muda selalu. Kita bersama junior. Bersama junior-juniornya selalu muda. Lalu awet Tetap muda. ganteng dan keren. Oke. Terus Saya gue apa? Gak mau gue bangga diri gue cantik kan? jadi kita ngumpul di sini ya kan. Udah lama banget, setelah berapa lama nggak ngumpul, apa belum pernah ketemuan sama sekali? Aku belum pernah. Aku belum pernah. Sama Ketemu Doni. video call, interview dirimu, udah di situ. Enggak, Baru ini baru kalau kali kita ini. berdua sering ini ya, bikin kerjaan bareng ya. Karena klub Tarot Depok. Oh, kamu yang membuat klub Yang tarot. membuat bukan gue yang buat, yang Siapa? membuat mereka lah. Mereka. Gue ikut-ikutan. Mereka, pendirinya mereka. Gue hanya Kamu- sebagai kamu pendiri Aku Depok. anak baru, masih anak bawang. Oh, berarti sebenarnya. kamu sama Dedi Darmawan dong kelasnya. Kelas. Ya dulu memang ngambil Founder. kelas, ngambil kelas. mereka founder. Foundernya Depok kamu. Iya, founder. Dulu sebenarnya udah Ya, ada. ya kalian lah, lu terus si siapa Iya. namanya? Dia, sempat Adit. ya itu jadi agendanya dia sama Adit. Oh. Yuk Adit. hidupin lagi. Ya, jadi Berarti ada harusnya dia. bergabungnya sama si ini dong, si KTD, KTD, Klub Tarot Depok gitu ya kan. Tapi sempat vakum lama kan. Karena pandemi ini. Jadi kita dulu punya acara tiap weekend itu. Gue kira Depok tuh lu justru. Iya, gue Depok. Enggak, maksudnya yang foundernya. Oh, bukan. Gue Karena hanya kan lu diajak. sekelasan, maksudnya setara sama si siapa? Dedi Enggak, Darmawan. gue kan orang yang tipe kalau orang yang nggak mau ikut rame-rame ya, nggak mau Hmm. ikut nimbrung lah. Tapi untuk yang Ketimuter, mempelopori Berarti jadi dia founder kayak tuh nggak terlalu suka gue. Jadi ketua apaan sih. Jadi waktu itu Adit sama merendah banget Oh, ya, enggak. merendah banget. waktu itu Adit sama apa Adit sama dia. itu ngundang gue kan, ayo Pap kita ngumpul yuk, kita mau bikin klub Tarot Depok. Udah datang dong, ngumpul sebagai karena keluarga Depok kan. Nah, begitu. ini berapa orang yang isinya si klub tarot? Sementara ada 7-8 ya, Sekitar Sekarang? 8. 7-8 orang. Udah kepentok pandemi udah lagi. Keluar ini ya sudah jarang ngumpul. Oh, Jarang ngumpul. jadi cuma baru nggak sebanyak KTJ. Iya. Nggak banyak, karena kan Depok karena memang orangnya sedikit. Dulu pas ada event itu loh di Depok Mall, inget nggak? Iya. Di Depok Mall. Nah jadi gua hadir di situ ya sebagai peserta kan, namanya diundang datang makan-makan, dah foto-foto. Melasmet tuh. Udah peserta kan, bener loh. Musake. Jadi peserta padahal dia senior. Seniornya tidak mau dia. Tua. Oh iya. Tua. Tua, gua masih muda, Oh iya. masih rambut belum putih kan. Dan berarti kalau Leoni ikutnya di mana-mana. Iya. Di KTJ iya, di Depok iya gitu. Ya artinya kan kalau di KTJ dulu gua juga sebenarnya ikut nimbrung waktu didirikan pertama kali ya. Zaman klub Tarot Jakarta itu di Darmawan yang undang gue untuk yuk kita kumpul yuk di festival, kita mau bikin Oh, dulu waktu gue belum kenal tarot, gue pernah lihat tuh di daerah pasar festival iya, kan? Iya. itu tahun Oh, 2011 iya. 2012 waktu itu ngumpul. Kita pertama kali gue Gue lihat iya tarot apaan tuh gitu. Nah itu kan gue Itu sebagai kalian. sebagai apa ya? yang ada syuting serta. Metro TV itu kan? Enggak, belum syuting. Jadi Oh, ketuanya waktu itu berarti Ogiva kita- ketuanya. Oh, Nah, nah sekarang di LG kan? 15 Di orang Persib. yang hadir itu, yang 15 orang yang hadir itu 15 ke 10 orang itu diklaim sebagai pendiri. Padahal aku sih bukan asal sebagai pendiri, gue hanya sebagai peserta datang, ikut rame, tepuk tangan, ya yuk kita dirikan klub tarot. Nah, Oh, waktu itu kan. gitu. Nah, setelah itu berlalu, kemudian di Darmawan bikin komunitas Tarot Jakarta. iya. Kumpulnya di pasar festival juga, tapi beda Beda. tempat. Nah, aku juga hadir di situ waktu pendirian, hadir juga. Di foto bareng sebagai pendiri. Padahal aku cuma sebagai orang datang, pengunjung, tepuk tangan. Gue juga. Gue setuju, gue ikut. Ya. Oh. Tapi kalau sebagai pendiri nggak pendiri juga sebenarnya sih, hanya kita mah sebetulnya gue sama Rio kayaknya nggak ikut. Pengrame ya, kita pengrame. aja. Ramein aja. Karena gue dari awal kalau bilang sama Mas Dedi itu selalu bilang gue nggak mau ikutan, gue cuma support aja. Karena Ya. gue pengen semuanya independen kan. Kalau ada klub-klub gitu yang terlalu banyak saingan, bukan saingan ya, maksudnya kadang orang nih yang baru-baru memulai sudah sok jago. Ngerti nggak? Kalau gua kemarin join dari komunitas tarot itu benar-benar random karena
pas tiba-tiba kayak pengen belajar tarot gitu ya, ceritanya panjang sih, random banget deh, aku mau pengen belajar tarot, cuma nyari gitu. Terus ada komunitasnya, ada Didi Darmawan, ya udah gue coba telepon gitu. Sekarang kalau pas gue ngumpul-ngumpul di komunitas kan tuh tiap Kamis tuh ada di Sue Ora Jamu. Nah di situ. Iya di situ. Terus itu ngadain kelas, mini kelas, gue selalu ikut. Kemarin terakhir tuh gue ada yang namanya Oscar. Sawalata. Bukan. Oscar. Oscar itu dia bukan ya. Nah si Oscar itu dia ngadain kelas inti. Inti ya. Berkesan banget buat gue. Tapi memang kalau mau jujur kita ini disatukan oleh Didi Darmawan memang, ya kan. Dulu kan gue datang Jakarta itu kan tahun 99 ya, Jakarta ya. Lalu mulai 99. Lalu belajar tarot itu tahun 2000. Itu cuma sekedar belajar, lalu ketemu orangnya sih kurang malin. Nah. Jadi sekedar iseng main hobi kan. Lalu jadi duit 2003 jadi duit. Ketika ternyata ada orang bayar, loh jadi duit ya? Ada yang mau bayar ya? 2000 ke 2003? Ya 2003 mulai baru terima duit 2003? Iya, gua ada terima duit. Oh, gitu. Nah full time, benar-benar di tarot itu 2006. 2006. Jadi semenjak kerja di kantor, penghasilan kantor gaji sekian, di tarot sekian, kok gedean di tarot ya? Berarti kerja. Dan bisa ada full time di tarot waktu itu 2006. Dan benar-benar nggak kenal siapapun juga di Jakarta, siapapun juga untuk tarot itu nggak kenal. Tapi dari mailing list, zaman ada Yahoo Group dulu kan, Yahoo Groupnya Ibu almarhumah Anis Naringsi. Iya. Ya, dia punya mailing list. Master tahun Grand Master tarot itu ya. Itulah kenal sama Didi Darmawan. Lalu Didi Darmawan kontak, yuk kita ketemuan yuk. Ya, gue ketemu sama Didi Darmawan dong di karet Kuningan lah, belakang kampus gue berganas. Ketemu sama dia. Ya kita mau buka ngadain klub, ayo kita kumpul sama yang Jakarta yuk. Nah, jadi kalau gue bilang orang yang menemukan kami ya Didi Darmawan yang tercerai-berai gue ngumpul gitu. saling kenal, ada sini karena dia nggak malu gitu untuk bapak persahabatan berarti kontak kita kayak kontak aku gitu kan. Aku juga tahu dia gitu karena aku ngefans sama kamu karena kamu tuh masuk di Cosmo gitu kan. Ya udah akhirnya ketemunya ya karena dia itu. Nah biasanya orang kalau nggak pintar jago ini suka sosok maunya dikejar, mau disapa. Tapi Didi Darmawan tuh enggak. Didi ini tipikal orang yang, bro, ayo ketemuan. Ayo kita nongkrong yuk, kita ngumpul yuk, ini kita bikin ini. Kalau begitu ya. Tapi yang paling berkesan gue waktu jalan-jalan ke pasar festival ngeliat tarot itu ya. Sebelumnya nggak bisa apa gimana? Belum tahu. Gue dulu waktu itu pernah di Ramal, waktu itu di Cineremol, gue inget SD kelas 4 perempuan. Ini sih Madam Ara ya. Tahun berapa? Tahun berapa? Itu tahun 98 99. Belum. Cewek ini banget. Terus Mbak Endang kali almarhumah. Gitu. Mbak Endang biasanya di situ. Di situ Cineremo, gue inget banget itu. Terus jadi dia tahu nih waktu di tarot, kamu rajin apa nggak pernah belajar ya gitu, mungkin tackle reverse sekali ya atau apa ya, atau gue inget banget kartu-kartunya gitu. Terus ketawa-ketawa nih nilainya merah ini gitu. Langsung. Tahun berapa kamu SD? Itu 98, 99 itu dulu 4 SD. SD tahun berapa? Pokoknya 98, perusahaan Mei 98 itu kelas Lulus 3 SMA SD. tahun berapa? SMA tahun berapa? SMA 2000 tunggu pokoknya di 2007 2006. Dulu lulus SMA ya? Berarti lo di kelas gue, karena gue lulus SMA 2005. Bohong. Wow. Percaya pemirsa, yang percaya boleh like sama komen. Gue langsung ya. Ya itulah gue. Jadi berkesan banget. Terus pas lagi itu tahun-tahun pas yang gue ngeliat pasar festival itu pas lagi SMA. Lagi jalan-jalan pulang sekolah gitu kan. Aku sekolah di daerah apa namanya Mampang Itu semua di sini. Cuma di sini kan naik kereta. Oh iya. Itu jauh banget ya. Tapi kalau dengan kereta nggak jauh. Terima kasih kereta. Kasih ya. Dulu namanya bukan KRL ya dulu ya. KRL. Betul KRL. Yang masih ada di atas tuh orangnya kan. Tuh dari tahun 35 gue udah main KRL. Itu namanya. Nggak pernah bayar. Komuter. Komuter ini, gue mas KRL. Iya, orang yang nggak bayar. Gue pernah naik ke atas juga dulu. Gila. Zaman 90-an gue masih naik ke atas. Listrik, lu kata Begitu teman gue ada yang kena,
kapok kalau orang-orang. Kena apa? Kira itu. Listrik. Gitu. Hah? Karena dia pegangan. Nggak sengaja. Iya, Ya. goblok. Ups, maaf ya. Ya itu terjadi ya waktu akhirnya jadi satu kapok juga. Lihat kejadian itu lo lihat. Itu kan bisa langsung Lo nggak ini trauma? Trauma. Ya, maksudnya Akhirnya trauma tuh nggak yang lagi. shock Nggak apa lagi. gitu? Iya, Iya. nggak dapat lagi. Tapi kan setelah itu jenazahnya ketinggalan udah kan kita jalan. Kita jalan kita Maksudnya? dari Bogor Jakarta ketinggalan. Kan kita jalan. Iya. Lagi jalan. Lah bukannya mental apa gimana enggak? Mental. Jenazah mental. Kita jalan jadi mental nggak tahu gimana kan. Oh. Cari setelah itu. Iya, nggak mungkin keretanya berhenti buat nyariin semua kan. Udah, jadi- iya, tapi kan Ya satu kita semua shock dan kirain yang gue nyangkut di itunya apa di listriknya. Tapi itu jadi biasa itu sih. bet. Ingat ini nggak nyamuk yang kebakar kalau misalnya pakai rakit Nah, nyamuk? iya. Kayak Ya, gitu nggak beda rasanya. jauh, nggak beda jauh. Dan setelah itu gue Iya, agak takut dengan listrik. Jadi kalau mau benerin apapun juga copot colokan supaya Iya. safe ya. Betul. Orang mau bilang takut udah amat deh, Hmm. karena aku udah pernah lihat yang begitu. Yang Setelah ngeliat yang kayak gitu, ngeliat yang halusnya nggak? Yang halusnya enggak. Madam Lia, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritain? banyak. Itu Paling berkesan, yang paling berkesan. paling berkesan yang halus-halus, semuanya berkesan sih. Apalagi yang ketika aku berada di luar gitu, karena hantu-hantu di sana, maksudnya spirit di sana tuh nggak sama kayak di sini. Oh gitu. Ya bule lah, ya bule ya, perawakan bule-bule gitu. Cuman percaya nggak percaya, tapi paling enak sih di sana. Mungkin aku belum ketemu yang serem. Jadi ketemunya yang positive vibes gitu ya. Yang seremnya belum pernah. Mau nginep di hotel mana kayak itu pasti enak gitu loh. Bawaannya tuh mereka ya biasa aja gitu. Tapi yang paling berkesan tuh pas ajang kompetisi sama Madam Ara itu. Oh iya, di Ukraina ya. Nah kita kan ke tempat di mana ada anak-anak yang mati massal gitu. Jadi di tahun 18 berapa gitu. Jadi ada Pandemi ya, gitu. kayak pandemi. Bukan, jadi ada kelaparan. Jadi seluruh Rusia itu sengaja tidak dikasih makan gitu. Kayak disimpan lah si hasil bumi ini disimpan, dibuat bahwa masyarakat di situ kelaparan semua. Di Ukraina ya. Di Ukraina dan Berarti Rusia. zaman Soviet berarti zaman Soviet. Iya, zaman Soviet Zaman gitu. Soviet, ya. Jadi semua tuh kayak mau dihabiskan, ditumpas habis, tapi yang banyak korban tuh anak-anak. Jadi yang banyak meninggalnya tuh anak-anak. Nah, ketika di kuburan massal itu, merinding gue. Muncullah tuh kok panik gitu kan. Cuman mereka tuh yang kayak sedih, kayak menceritakan. Jadi kayak emang mereka tuh masih ada di sini gitu, masih ada di Kelaparan gitu. kita kelaparan. Padahal kan mereka udah tahun berapa ya? 18 ya, 17 atau 18 sekian lah gitu. Itu tuh serem banget. Bukan serem ya, tapi kesian gitu loh. Mana gua kagak tahu bahasanya kan. Cuman mereka yang kayak kurus-kurus, udah yang kayak orang Ethiopia itu yang emang kelaparan banget. Jadi sosoknya kayak gitu. Jadi benar-benar sosok di saat dia mau nggak ada. Itu yang paling berkesan tuh yang sosok yang kayak gitu. Jadi banyak banget yang ngebutin kita. Cuma sih mana-mana gini, aku nggak ngeliat apa-apa ya. Tapi gue berasa merinding semua, ini badan gue kenapa ya gitu. Iya. Itu tuh di sekitar kita lagi ada. Jadi yang ngeliat tuh teman-teman kita kan ada yang dari Amerika, ada yang dari Polandia tuh. Oh my god. Dia gitu udah pada God, what is this? Oh my god, it's very scary. Apalah segala macam dia ngomong gue yang udah sesak nafas gue. Aduh, gue nggak bisa nafas. Karena energinya kayak kesedot aja banyak banget. Berarti misalnya kan energi dari kitanya misalnya positif, mereka kan ibaratnya butuh energi buat kita, jadi Iya, jadi lalu kita ketarik. ketarik. Jadi itu tuh di situ serem ya. kadang ya waktu itu gua ngap langsung gusek nafas. Aduh, gua nggak bisa nih, kepenuhan nih di sini tuh kayak banyak orang padahal nggak ada. Itu kayak di sekitar gua tuh kayak kayak gini nih. Ibaratnya ada siapa gitu, walaupun lo pasti ngerasain sesuatu. Gua masuk rumah lo bantu kaki gua langsung brr gitu. Apaan nih ya? Gitu. Ini nama paling, gue merinding ya kaki gue kenapa? Iya, di sini banyak. Gitu. Dia sama dia tadi ngomong, ini banyak ya. Iya. Banyak. Jadi Tapi kok kenapa bersahabat sama gue? nggak apa-apa. Berarti kan memang kalau pemilik biasanya Oh gitu. Cocok. cocok. Oh bang. Tapi kalau misalkan orang yang di sini misalnya mau membuat sebuah keonaran pasti gangguin. Gue yakin. Oh iya sih. Kemarin pernah ada orang yang di situ tuh sebelah belakang terus kan gitu pernah kesini ngacak-ngacak gitu. Ya ini pergi sih.
Jadi kalau memang niatnya tidak baik, mereka juga berasa sih, pasti akan melindungi pemilik rumah ini itu pasti. Makanya jadi ke blow up, mau jual rumah nggak sayang gitu. Kasihan nanti yang pemilik barunya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya gini, Madam, kan lu berbicara komunikasi atau spirit yang di sini sama spirit yang di sana. Bahasa pemahamannya gimana tuh? Understanding atau memang bahasa Rusia atau apa? Gue nggak ngomongin bahasa Rusia masalahnya, cuman kayak berasa saling tahu mengerti ya? ngerti aja, pengen ngerti gitu, empat ya? ngerti gitu dia meninggal karena apa. Tapi memang kalau di sana kan ada kejelasannya. Ini tuh makam massal ketika kejadian Volodymyr apa gitu namanya, Volodymyr apa gitu kan. Terus diceritain sama si pemandu wisata kan, ini di sini ada kejadian masalah ini baru tuh keluar si rock ini gue gitu, yang lain udah pada kasak kusuk semua kan, nih pada six sense jalan semua kan, udah nggak enak tuh Madam, kayak gue nggak enak gue inget banget di sebelah lu ada anak kecil prim gitu, iya udah tenang aja gitu. Dia gitu. Gue mending dia sih mana-mana selalu bilang gue mendingan gue nggak lihat dibanding gue lihat. Lebih baik mengetahui tapi tak melihat. Oh gitu. Jadi terganggu kan, ternyata oh sini ada ini rasa tahu. Misalnya nih, gue aja ya di sana milih kamar kamar sama Madam Ara, udah deh kamar gue lumayan kan, maksudnya buat mereka jadi nggak usah keluar duit. Saya berdua Madam Ara aja gitu, berdua Ara aja sharing kamar gitu. Nggak apa-apa, untungnya kan kita perempuan sama perempuan kan. Ih kamar aja serem, kamar aja kita tempatin. Berapa lama waktu itu pas lagi kompetisinya? 2-3 mingguan lah. 3 minggu. Wow. Berkutat dengan hal gaib. Dan dikasih hotelnya tuh hotel kayak gini nih, hutan-hutan, di antara hutan-hutan hotel kita. Seru banget. Ada videonya di BlackBerry gue. Itu masih ada sampai sekarang. Masih on BlackBerry ya? Masih Z30. Wow. Ini udah mau sampai ke Ukraina. Nah, ini kayak hutan gini, jadi pintu balkon langsung bintang serem banget. Dingin tuh, iya. Tapi hari-hari Juni-Juli itu kan musim panas kan. Di musim panas itu tapi dingin banget. Musim panas aja dingin ya. Iyalah. 10 derajat kok. Makanya kita Tapi kalau udah lama sih senang ya 10 derajat kita ya. beruntung di sini. Sini bener. Lah dulu Jerman mau ngalahin Soviet aja susah karena terkendala cuaca kan. Jadi dingin banget di sana ya. Gitu. Air dilempar jadi es. Iya, tapi emang dingin banget di sana. Kalau misalnya lagi mau perang, kamu. Lu kalau misalkan nanti ya ada internasional lomba lagi daftar. Tapi kalau kita kemarin dipanggil kebetulan sama orang sananya gitu, karena ngundang nggak. Alhamdulillah gratisan kan, siapa yang nggak mau ke Rusia, Ukraina ya? Iya, Di hari itu Dedi Darmawan aja sampai nanya-nanya kan Mas Dedi, gimana caranya, nggak tahu, orang gue diundang. Gue pikir aja itu bohongan kan, tapi udahlah bodo amat, gue masukin aja play. Beneran loh, dapet gue. Betul sih 2013 2013 ya? Gue ingat waktu itu sih. dikirimin juga pasti email. Lupa gue udah lama juga. 2013 tuh semua mereka tuh mencari orang yang memang punya anak. Jadi sebelumnya ada kompetisi di Thailand tuh kan. Terus tahun depan katanya ada lagi nih, kita udah marah, tahun depan ada lagi biasanya. Tapi di Ukraina itu kan. Ngomong-ngomong baru-baru ini kan ada juga di Jakarta. Oh iya, Oh, itu lain. Itu buatannya Madam Ara ya? Iya, Madam Ara dan Madam Imam ya yang ada ini. Apa tuh namanya? Bisa Itu kompetisi. dulu pernah bikin juga 2015 ya kan. Itu di Moy. Panitia mereka juga ya, Madam Ara ya, Imam almarhum yang bikin juga acara itu. Lalu Atta ada termasuk. Nah, gua waktu itu jadi peserta di tahun 2015 itu peserta. Menang. Kalah. Siapa yang menang? Yang menang siapa lupa? Gue dari Bandung. Siapa? Si itu, siapa? Ocit. Siapa namanya? Lupa gue namanya. Sarot juga. Dia di Bandung yang menang. Oh jadi yang 2015 yang udah campur semua. Dia mau aja digabung deh gitu kan. Mau kita tanyain kan, mau jadi panitia mau jadi peserta aja lah, di panitia sibuk, capek. Karena udah segala macam ini segala. Sengaja lo dibikin kalah supaya untuk ngasih yang junior
Enggak juga. Kan kalau gue juga jawab sebenar-benarnya sepengetahuan gue kan. Dan kamu juga tesnya gimana tesnya? Tes tertulis. Jadi berdasarkan Madamara yang punya pengalaman itu kan. Tesnya begini kan, ya kita jangan tulis dulu, tes terus disaring berapa orang nanti masuk ke bawah buku terus sampai final. Tes dulu kalau gue di sana tesnya itu pertama nih hari pertama baru nyampe nih, kita dipanggil satu-satu ke ruangan, dijajarin tuh foto tua, ada yang foto zaman sekarang apa segala macam, suruh dibilang ini orang masih hidup apa enggak, ini keadaannya bagaimana, yang ini. Iya, sama. Jadi waktu itu ada foto juga, ada foto mana perempuan ini yang hamil, mana yang punya anak kan. Ini yang sakit, ini sakitnya apa, yang sakit yang mana, masih hidup persis. apa enggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya Madamara pakai metode itu pakai untuk digital. Yang tes kedua di halaman gitu, terus naro apa di dalamnya itu ada kodok kalau di private, terus dikasih susu, suruh nebak itu. Bukan suruh nebak yang kosong yang mana, yang kosong yang mana, karena 7 ada kodoknya, 1 kosong. Bayangin tuh. Sama semua. Kalau yang kemarin terbaru kayak gue nggak ikut juga sih, emang itu karena pandemi, waktu itu masih pandemi ya. Dan gue masih paranoid dengan terakhir nebak ini salah. Hah? Di dalam box salah bisa apa buah salah Dalam box. di dalam box itu ada yang bisa nebak, nggak tahu ya siapa, belum diumumin ini sih, cuman lihat udah ada pemenangnya kok nggak salah ya. Cuman kan gua ngikutin ya. Pokoknya tesnya tuh di sana sampai 5 deh, 5 tes. benar. Jadi sehari selang libur, selang sehari Ya. gitu aja terus. Boleh bawa. Jadi yang kedua kita dibawa ke lapangan, terus suruh nebak isi di kontainer tuh apa. Gue mikir isinya kosong gitu kan, gue gitu kan, isinya kosong nih. Gimana gitu? Oke, keluarin peralatan ramalnya, dikeluarin. Gue cuma gue taruh pertama gue yang keluar emptiness gitu kan, kosong. Kartu kedua gue bawanya kartu Wheel of the Year. Jadi ada yang kartu kedua tuh Seven of Cups sebenarnya, tapi orang pakai balon terbang. Ada yang jatuh dari langit nih gitu. Gue mikirnya begitu pada waktu itu. Kartu ketiga mau ini nggak? Hah? Apa ya? Oh, ya ampun, luar biasa. Iya, So ini sweet. dimsum. Oh, dimsum. Thank you. Nah, tadi tentang balon gimana nih, gue barusan cerita dengar. Kartu ketiga itu yang Ten of Pentacles, berarti kayak ada happiness, ada pernikahan, gambarnya kan seperti itu kan. Gue tulis aja tuh di kertas. Tempat box kotak di depan saya itu kosong, tapi sepertinya akan ada sesuatu kebahagiaan yang datang nanti. Kan. Tapi jatuh dari langit, mungkin ada parasut kali ya, gitu kan. Tapi ada pernikahan, kayak pesta party, pernikahan wedding party gitu. Terus gue jawab aja wedding parasut. Wedding parasut. Wedding parasut. Terus itu si MC-nya bilang, ya coba lihat ke atas. Jadi kan udah dikumpulin semua nih kertasnya kan. Terus lihat ke atas, beneran mau pesawat lewat. 2 orang turun tuh pakai parasut tuh, lari ke dalam kotak si kontainer itu. Pas dibuka, plur gitu, bunyi mercon gitu kan. Iya lo wedding. Mereka lagi wedding. Ya ampun. Gue sampai gitu. Ya Allah, kok bener ya? Gue aja sampai amazing sama diri gue kan, amazed gitu. Ini beneran nih. Kalau gue amazing ini modal ya, pesawat, parasut tuh mahal. Iya lah, kan itu acara TV. Iya, lokal Ukraina ya. Oke. Kayak reality show-nya mereka ya. Reality show. Terus ya pas yang kelima itu kita nebak artis. Yang kelima. Gue yang keempat lupa apaan. Terus bahasanya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris si orang ini. Nah, dia artis itu dulu dia mainnya sama Johnny Depp. Judulnya Coklat. Si cewek ini Factory. Bukan coklat judul. Ada filmnya Johnny Depp. Charlie and Chocolate Factory bukan? Bukan, si ceweknya rambutnya pendek banget soalnya. Nah, terus kita sudah nebak nih, kita nggak tahu kan dia tuh cewek apa cowok gitu kan. Cuman yang di akhir-akhir kita tuh kayak dikasih
dikasih ini orangnya perempuan, jadi biar kita tuh nembaknya bener gitu kan. Dia mainnya dulu sama Johnny Depp apa segala macem, terus dia punya dikasih tahu, jadi kita mesti mengembangkan gimana caranya supaya kita bisa menjabarkan itu, karena ini yang akan maju ke final gitu orang-orang ini. Dan gua kagak bisa ngomong kok, karena kan udah dikasih tahu ya, maksudnya ini acara apa sih gitu. Jadi di otak gua tuh kenapa gua udah dikasih tahu duluan gitu. Tapi kalau Madam Ara kan mungkin bisa berbicara enak ya, kalau gua kan ini orang perempuan jadi kaku gitu kan. Dia pernah main film apa segala macam, udah jadi cuma singkat gitu. Dan gue udah yang udah lah ini udah. Yang terakhir itu yang gue bukan kayak kompetisi, kayak bohongan di sini. Jadi udah dikasih clue, Dikasih ini ya, dikasih apa clue, namanya, udah dikasih clue-nya. semua, bukan clue, emang udah rundown-nya sudah. Iya, jadi gue yang Skrip. jadi lo harus bilang begini, lo harus bilang begini gitu. Ya kan untuk pertunjukan. Karena pertunjukan, wajar nah lah. untuk Ada settingan, yang sesuatu terakhir biasa. yang dapat Madam Ara, terus sih, oh gantiin gue dong, gue kan anak-anak kata dia gitu kan. Udah sih, gue pasti ada tugas gue yang harus gue selesai di Indonesia, gue gitu kan. Udah lu aja, lu kan masih single gini, nggak mau gitu. Sampai dia mohon-mohon sama produsernya, digantiin Lia aja deh gitu kan. Nggak mau produsernya. Gue juga yang gitu. Akhirnya gue 2014 gue merit, itu ternyata. Oh, Jadi bener ini berarti apa namanya udah benar-benar dikasih jalan. Tuhan ya, itu pasti walau gimana pun gue sebat kita nih. Berarti sekarang udah merit ya? Hah? Udah merit sekarang mati ya? Alhamdulillah. Tapi MBA enggak? Enggak doang anak aja lu. No, merit but available. Merit but available. Oh. Ya iyalah, kalau available nggak merit lah. No, merit but available. Maksudnya sekarang available. Oh, sekarang available. Masa dia kalau sekarang available dia aja gitu Oh, ya. Enggak, bukan available buat ini, buat ketemu. Buat ketemu. Oh, Oke. Buat kartu. Orang ngomong-ngomong available bawa nggak? Kan kita mau promosi sekalian. Bawa apa ya? Gold Bukan gym, tuh. gold gym. Wah, mobil kartunya. Ini kartunya Leo nih, tadi gue baru lihat GTR lu pakai aja. Sorry, Mo. Nih gue bawa Nah, Mbak Dania, apa aja nih?